Kita mulai dengan sebuah ilustrasi. Gung In dan Tasya. Gung In adalah seorang mahasiswa semester 4 jurusan manajemen yang ingin berkontribusi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Walau jurusan Gung In tidak terlalu fokus kepada materi perpajakan, namun atas dasar kecintaannya kepada negara Indonesia, Gung In ingin membantu wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena ia tahu bahwa pajak memegang peran yang penting bagi negara Indonesia dan berkontribusi sekitar 80% dari total penerimaan negara. Selain itu, Gung In juga ingin mencari pengalaman bekerja sebagai petugas pajak, juga mencari relasi dan memperluas pengetahuannya tentang dunia perpajakan. Tasya sendiri adalah seorang mahasiswa semester 5 jurusan pajak yang juga ingin mengambil peran dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Karena Tasya berasal dari semester 5 jurusan perpajakan, sudah hampir semua materi perpajakan telah ia pelajari di perkuliahannya. Mulai dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan masih banyak materi lainnya yang telah dipelajari oleh Tasya. Tasya paham konsep perpajakan dan mekanismenya secara teoritis. Akan tetapi, Tasya masih jarang menghadapi kasus yang berhubungan secara langsung dengan wajib pajak. Dan penasaran bagaimana cara pemecahan masalah ketika wajib pajak membutuhkan bantuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Karena kecintaan terhadap negara Indonesia, rasa penasaran terhadap kendala yang dihadapi wajib pajak, dan keinginan untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Gung In dan Tasya memutuskan untuk mendaftarkan diri dan mengikuti program relawan pajak di KPP Badung Selatan, Bali. Sebelum terjun langsung untuk membantu wajib pajak, Gung In dan Tasya terlebih dahulu diberikan bekal materi dari Direktorat Jenderal Pajak. Beberapa di antaranya adalah Code of Conduct, materi kepemimpinan, komunikasi, hingga materi SPT tahunan yang akan menjadi fokus utama kegiatan relawan pajak bagi Gung In dan Tasya. Meskipun memiliki latar belakang jurusan yang berbeda, dalam kegiatan relawan pajak, Gung In dan Tasya diberikan tugas yang sama, yaitu hanya menangani wajib pajak orang pribadi yang hendak melaporkan pajaknya dengan formulir 1770 SPS dan 1770S. Sedangkan untuk pertanyaan lanjutan yang lebih kompleks, misalnya terkait formulir 1770 ataupun 1771 untuk badan, akan diarahkan kepada pegawai pajak yang mendampingi mereka. Beberapa pertanyaan yang cukup kompleks juga terkadang langsung disampaikan kepada akun representatif atau AR dari wajib pajak itu sendiri. Pertanyaan yang cukup kompleks ini sebenarnya sudah sangat sesuai jika langsung disampaikan dengan AR-nya wajib pajak, agar pertanyaan tersebut mendapatkan jawaban yang lebih pasti. Namun, tantangannya adalah, menurut wawancara yang kami lakukan terhadap salah satu AR di KPP Badung Selatan, AR tersebut menanggung sekitar 3.200 wajib pajak yang tersebar ke dalam 2 kecamatan. Jika bisa dibayangkan, jumlah tersebut butuh sekitar 40 gerbong kereta api yang tak putus dengan kapasitas sekitar 80 orang per gerbongnya untuk mengangkutnya secara bersamaan. Beban yang dihadapi oleh para AR seperti yang dijelaskan oleh teman saya tentunya sangat berat bagi AR. Bayangkan saja, para AR memiliki tugas untuk mengawasi 3.200 wajib pajak. Dan ini hanya di KPP Pratama Badung Selatan. Relawan pajak yang berfungsi untuk meringankan beban AR ketika adanya pelaporan SPT di bulan Maret tidak terlalu banyak membantu para AR. Hal ini dikarenakan para relawan pajak hanya membantu di pengisian 1770S dan 1770SS. Padahal di beberapa relawan pajak tersebut terdapat mahasiswa yang memiliki kualifikasi di bidang perpajakan yang dapat membantu para AR menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki oleh para wajib pajak. Hal ini tentunya sangat tidak efektif karena para
pelajar, para mahasiswa yang memiliki kualifikasi bidang pajak yang seharusnya dapat membantu, tetapi diberikan tugas yang sama hanya mengisi SPT 1770S dan juga 1770SS. Di sini kami memberikan solusi, yaitu relawan pajak 2.0, di mana relawan pajak 2.0 akan membagi para relawan pajak kepada atau menjadi dua kelompok. Next. Pembagian ini akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu relawan pajak 1 dan juga relawan pajak 2. Relawan pajak 1 akan berisikan para relawan pajak yang memiliki latar pendidikan di bidang perpajakan. Sedangkan relawan pajak 2 akan berasal dari para mahasiswa yang berasal dan tidak memiliki bidang perpajakan dalam program studinya. Nah, hal ini dapat memfokuskan para mahasiswa yang memiliki latar belakang perpajakan agar mendapatkan pekerjaan yang lebih spesifik daripada yang ia lakukan saat ini. Relawan pajak kelas 1 akan diberikan pelatihan yang lebih intensif dan juga seleksi yang lebih ketat. Karena relawan pajak 1 akan mendapat tugas membantu AR, yaitu sebagai perpanjangan tangan para AR. Di sini, relawan pajak kelas 1 akan menampung pertanyaan-pertanyaan umum dari para wajib pajak, baik itu terkait subjek pajak, jatuh tempo, dan juga objek pajak. Nah, di sini, relawan pajak kelas 1 diharapkan akan memaksimalkan potensi yang ia dapatkan dari materi perpajakannya. Relawan pajak kelas 1 akan membantu beberapa wajib pajak, terutama pada pengisian 1770, yaitu para usahawan dan juga wajib pajak pekerjaan bebas tertentu. Para relawan pajak kelas 1 juga akan menampung pertanyaan-pertanyaan umum dari para karyawan dan juga para usahawan, sehingga pertanyaan umum tersebut tidak perlu dijawab oleh AR secara langsung. Dan hal ini akan meminimalkan waktu konsultasi setiap WP kepada AR-nya masing-masing, sehingga akan meringankan beban dari para AR. Nah, relawan pajak kelas 1 dan kelas 2 akan memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Relawan pajak kelas 2 akan membantu para wajib pajak seperti sebelumnya, yaitu 1770S dan juga 1770SS. Nah, di sini relawan pajak kelas 1 akan membantu para relawan pajak kelas 2. Relawan pajak kelas 1 memiliki kualifikasi khusus seperti telah mendapatkan beberapa mata kuliah tertentu di bidang perpajakan, yaitu minimal semester 4 program studi D3 pajak di setiap universitas, agar mereka dapat menampung pertanyaan-pertanyaan dari wajib pajak. Beberapa mata kuliah tersebut misalkan seperti PPH, PPN, PPNBM, akuntansi perpajakan, LAP PPH, LAP PPN, dan ketentuan umum perpajakan. Nah, di sini berdasarkan kasus yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, dari studi kasus Gung In dan juga Tasya, maka di sini Gung In dan Tasya akan memiliki tugas yang berbeda, di mana Gung In yang berkuliah dengan program studi manajemen akan fokus membantu para karyawan yang memiliki masalah yang sederhana seperti 1770S dan juga 1770SS. Sedangkan Tasya yang telah mendapatkan mata kuliah pajak penghasilan, PPN, PPNBM, dan KUP akan mendapatkan para wajib pajak yang memiliki pertanyaan lebih spesifik, lebih menjurus kepada studi kasus perpajakan. Misalkan, Ibu Ani bertanya apa saja kewajiban perpajakan dari penjualan tanah. Maka pertanyaan sederhana ini dapat dijawab oleh Tasya dan tidak perlu dijawab oleh para AR. Karena AR akan berfokus kepada wajib pajak yang memiliki pertanyaan yang lebih ribet atau lebih kompleks dari yang dihadapi oleh Tasya. Misalkan, para AR akan fokus kepada wajib pajak badan dan juga para wajib pajak pengusaha yang memiliki omset di atas 4,8 miliar, yang memiliki lampiran SPT yang lebih banyak dan juga pertanyaan yang lebih kompleks. Tasya akan mengcover atau membantu AR dalam pertanyaan-pertanyaan sederhana dari usahawan. Misalkan seperti kapan jatuh tempo,
lalu seperti kapan harus dibayar, berapa tarif ketika harus dikenakan denda, maka Tasya akan mengcover dan membantu para AR. Setidaknya hal ini akan membantu AR dalam pekerjaannya. Hal ini tentunya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan pelayanan di KPP. Berdasarkan observasi di KPP Pratama Bandung Selatan, hasil observasi melihat bahwa kebanyakan wajib pajak akan mengantri hanya untuk menanyakan hal-hal sederhana kepada para AR. Padahal para AR harus melayani banyak sekali WP. Nah, hal ini membuat antrian panjang dan juga meningkatnya waktu pelayanan yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Selatan. Dengan adanya program relawan pajak 2.0, next, maka hal ini akan meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi dari program pelayanan di setiap KPP. Karena adanya pembagian fungsi dan juga spesialisasi dari relawan pajak. Kita akan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh para mahasiswa sehingga akan membantu KPP dalam pelayanan terhadap wajib pajak. Karena tidak ada atau tidak terlalu banyak pertanyaan yang akan dijawab oleh AR, sehingga AR dapat fokus ke pertanyaan dan permasalahan yang lebih kompleks tentunya. Next. Sehingga pada akhirnya hal ini akan saling menguntungkan, baik bagi DJP dan juga bagi relawan pajak. Bagi DJP, efektivitas pelayanan dan juga beban kerja AR akan berkurang seiring dengan pelimpahan wewenang AR terhadap para relawan pajak kelompok 1. Nah, hal ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari KPP Pratama tempat relawan pajak tersebut bertugas. Nah, bagi relawan pajak, visi dan misi atau alasan ia untuk mengikuti relawan pajak akan terpenuhi. Para kelompok 2 dari semua program studi akan mendapatkan pengalaman bagaimana pengisian SPT 1770S dan juga 1770SS. Sedangkan relawan pajak kelompok 1 yang telah mendapatkan mata pelajaran terkait perpajakan akan mengetahui bagaimana studi kasus secara nyata permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak di lapangan. Sehingga para relawan pajak kelompok 1 akan mendapatkan pengalaman yang lebih daripada relawan pajak yang saat ini berlaku, di mana mereka hanya mendapatkan pengetahuan 1770S dan 1770PSS, yang menurut saya hal itu sangat sederhana bagi para mahasiswa tingkat akhir program studi perpajakan. Ketika para relawan pajak kelas 1 mendapatkan pengalaman lebih terkait kondisi di lapangan, maka ia akan dapat mengaplikasikan bagaimana kenyataan dan aplikasi dari mata kuliah yang telah ia pelajari. Ia akan mengetahui dan mengeksplor bagaimana sih perkembangan peraturan perpajakan saat ini, sehingga ia akan mendapatkan pengalaman yang lebih banyak dan juga lebih spesifik terkait pengaplikasian mata pelajaran yang telah ia dapatkan. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.